sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Malam itu, aku masuk ke kamar hotel yang katanya paling tenang. Tapi sejak pintu tertutup, aku merasa ada yang mengamatiku. Dari sudut yang gelap, aku meletakkan tas dan mencoba menenangkan diri. Tetapi udara kamar terasa terlalu dingin. Seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku. Lampu berkedip pelan, seperti memperingatkan bahwa kamar ini tidak benar-benar kosong. Saat duduk di ranjang, aku menangkap bayangan kursi di dekat jendela. Ada siluet samar duduk diam, tak bergerak. Ketika aku berkedip, aku yakin siluet itu berubah posisi, seakan mencoba memastikan aku menyadarinya. Aku menyalakan TV untuk memecah keheningan. Tetapi suara dari layar terdengar serak dan bergetar, seperti ada bisikan yang tercampur di dalamnya. Suara itu terlalu pelan untuk jelas, namun cukup nyata untuk membuat bulu kuduku meremang. Perasaanku semakin tidak enak ketika melihat pantulan kaca lemari. Di sana terlihat kursi itu dan sosok perempuan berambut panjang sedang duduk memandangi arahku. Padahal saat ku tatap langsung, kursinya tampak kosong. Aku memberanikan diri mendekati kursi itu, berharap hanya imajinasiku yang bermain. Namun aroma bunga layu tiba-tiba menyergap. Aroma yang dingin dan basah, seperti bunga di makam setelah hujan turun sepanjang malam. Saat aku memutar badan, aku melihatnya. Perempuan pucat itu duduk di kursi. Tubuhnya tegak, wajahnya menunduk. Ketika perlahan ia mengangkat kepala, bibirnya melengkung, membentuk senyum yang sangat tidak manusiawi. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku terkunci. Ray itu hanya menatapku. Senyumannya semakin melebar, seakan menikmati ketakutanku. Tangannya yang kurus mulai terangkat, seperti ingin mengundangku untuk mendekat. Lampu kamar mati tiba-tiba. Dalam gelap, aku hanya bisa mendengar napas dinginnya yang berat dan terputus-putus. Setiap embusan seolah menyentuh tengkukku, membuatku yakin ia sudah berdiri sangat dekat. Ketika lampu kembali menyala, kursinya kosong, tapi di kaca jendela terlihat pantulannya berdiri tepat di belakangku. Dengan mata gelap tanpa bola mata, ia tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Aku segera berbalik, tetapi tak ada siapapun di belakangku. Hanya udara dingin yang menusuk kulit, seolah sesuatu barusan berdiri di sana. Namun pantulan di kaca tetap menunjukkan sosok Ray itu berdiri mematung menatapku. Kakiku gemetar ketika aku mundur perlahan. Namun setiap langkah yang kuambil, pantulan itu terasa makin dekat. Bukan karena aku mendekat pada kaca, tapi karena sosok itu bergerak di belakangku tanpa suara, seolah melayang. Aku meraih ponsel untuk menyalakan lampu lebih terang, tapi layar berkedip dan mati begitu saja. Seperti ada energi kuat yang menyedot daya di sekitarnya. Aku merasa benar-benar terperangkap di kamar itu sendirian dengannya. Aku mencoba menghubungi resepsionis melalui telepon kamar. Namun setiap kali sambungan terangkat, yang kudengar hanya suara napas perempuan disertai gelegar halus. Seakan seseorang menahan tangis dari balik dinding yang tipis. Saat aku menutup telepon, kursi yang tadi kosong berdecit pelan, bergerak sendiri ke arahku, menyeret kakinya di lantai, seperti sesuatu yang tidak terlihat sedang mendorongnya perlahan-lahan mendekat ke tempatku berdiri. Aku menahan napas. Kursi itu berhenti tepat 2 langkah dariku. Lalu terdengar suara lirih seperti gaun sutra lama yang terseret. Dalam bayangan lantai, aku melihat kain panjang bergerak
Meski tak ada apapun di depanku, sosok itu muncul lagi. Kali ini tepat di sisi kursi. Tubuhnya yang pucat tampak memudar di beberapa bagian, seperti asap yang menahan bentuk. Tapi wajahnya jelas, terutama matanya yang kosong dan senyumnya yang semakin menegaskan niatnya. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke ranjang, lalu ke diriku, seolah memintaku bergeser. Tubuhku menolak, tetapi entah mengapa lututku melemas, membuatku hampir jatuh, seperti ada tekanan halus yang memaksaku menuruti keinginannya. Ketika aku berusaha mundur, seluruh lampu kamar padam lagi. Dalam gelap pekat itu, terdengar suara tawa pelan, tawa lembut tetapi getir, seperti seseorang yang sudah lama kesepian dan akhirnya menemukan teman. Saat lampu kembali menyala, Ray itu sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi. Rambutnya menjuntai basah, meneteskan air gelap ke lantai. Ia memiringkan kepalanya perlahan, dan senyumnya kini lebih jelas. Senyum yang meminta sesuatu dariku. Aku terpaku melihat tetesan air hitam dari rambutnya membentuk jejak kecil di lantai. Setiap tetes yang jatuh menghasilkan suara yang terlalu keras untuk ukuran air. Seolah itu bukan cairan biasa, melainkan sesuatu yang hidup dan berdenyut. Ray itu perlahan bergerak keluar dari kamar mandi. Tubuhnya melayang tanpa menjejak lantai. Meski tidak menyentuh apapun, udara di sekitarnya terasa bergolak, seperti hawa dingin yang memaksa masuk ke tulang dan meremas jantungku. Aku mencoba menahan napas saat ia semakin dekat. Tangannya terangkat, seakan ingin menyentuh wajahku. Jari-jari pucat itu bergetar pelan, seperti ragu atau mungkin senang menunggu reaksiku sebelum ia benar-benar menyentuh kulitku. Saat ujung jarinya hampir menyentuh pipiku, lampu kembali berkedip liar. Kilatan cahaya sesekali menampakkan bentuk tubuhnya yang terkoyak, seolah ia tidak sepenuhnya utuh. Di setiap kilatan, wajahnya berubah, kadang menangis, kadang marah. Aku tersentak saat mendengar suara pintu lemari bergeser sendiri. Pintu itu terbuka sedikit, dan dalam gelap, aku melihat dua mata hitam mengintip. Namun, ketika aku berkedip, yang terlihat hanya kekosongan. Ray itu tidak bergerak, tapi jelas ia menyadari pandanganku. Perempuan itu menunduk, lalu perlahan memiringkan kepalanya hingga terdengar bunyi patahan yang aneh. Lehernya tampak seolah tidak lagi mengikuti aturan tubuh manusia. Ia menatapku dari posisi yang tidak mungkin dilakukan manusia hidup. Tawa kecilnya pecah lagi. Kali ini lebih jelas. Suara itu menggema di seluruh kamar, seperti datang dari berbagai arah sekaligus. Tawa yang bukan tanda kebahagiaan, melainkan kepuasan setelah menemukan seseorang yang tidak bisa melarikan diri. Aku memundurkan badan ke dinding, mencoba meraba saklar lampu untuk memastikan tetap menyala. Tapi tiba-tiba dinding di belakangku terasa dingin, lalu perlahan bergetar, seperti ada sesuatu yang tersembunyi dan mencoba keluar dari balik tembok itu. Ray itu berhenti melangkah. Ia pun menatap dinding yang sama, seolah mendengar sesuatu. Senyumnya berubah pelan, lebih tajam, seakan ia baru saja menemukan alasan lain untuk mendekat. Aku tak tahu apa yang ada di balik dinding, tapi ia tampak sangat tertarik. Dalam beberapa detik, ia menghilang dari pandanganku. Namun suara gesekan kain dan napas dinginnya terdengar sangat dekat. Terlalu dekat. Aku sadar ia tidak pergi, hanya berubah posisi. Mungkin kini sedang berdiri tepat di luar sudut penglihatanku. Aku menahan diri untuk tidak bergerak. Keheningan di kamar justru terasa semakin berat, seperti ada yang memantau dari jarak yang mustahil.
Kutebak. Tiba-tiba, angin dingin meniup rambutku meski semua jendela tertutup rapat. Dari sudut mata, aku melihat bayangan rambut panjang menjuntai ke lantai. Saat aku menoleh, tidak ada apapun. Namun bayangan itu masih terlihat di lantai bergerak perlahan, seperti seseorang yang sedang merangkak mendekat. Suara gesekan kasar terdengar dari bawah ranjang. Aku membungkuk sedikit, dan sepasang mata pucat memandangku dari sana. Matanya kosong namun tajam, seperti mata orang yang sudah terlalu lama menunggu kedatangan seseorang. Perempuan itu keluar dari bawah ranjang dengan cara yang tidak manusiawi. Tubuhnya terlipat, tulangnya berdecit pelan saat ia memperbaiki posisinya. Senyumnya kini lebih lebar, memperlihatkan gigi yang tingginya tidak wajar. Ia mendekat sambil menyeret gaun putihnya yang basah. Dari jarak 1 langkah, ia berhenti dan menatapku tanpa berkedip, seolah meminta aku memahami sesuatu yang tak pernah bisa dikatakan lewat mulut manusia atau makhluk hidup manapun. Dalam keheningan itu, aku mendengar bisikan samar bukan dari mulutnya, tetapi dari seluruh ruangan. Bisikan yang seakan memintaku untuk tidak takut. Namun, intonasinya terlalu dingin untuk disebut menenangkan. Tiba-tiba, ia meraih tanganku. Sensasinya dingin, seperti menyentuh air kubur. Namun genggamannya tidak keras, melainkan lembut, seperti seseorang yang meminta bantuan. Matanya yang kosong terasa seperti membawa beban ribuan kisah yang tak pernah terungkap. Ia menunjuk ke cermin besar di sisi kamar. Dalam pantulan itu, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku terhenti diriku sendiri. Tapi di belakang pantulan itu terlihat kamar yang berbeda. Bukan kamar hotel, melainkan ruangan gelap menyerupai kamar tua yang hangus terbakar. Perempuan itu perlahan mundur ke arah pantulan. Tubuhnya memudar seperti kabut yang terserap. Sebelum hilang sepenuhnya, ia menatapku sekali lagi. Senyumnya bukan lagi menakutkan, melainkan seperti seseorang yang akhirnya menemukan orang yang mau mendengarkan. Saat pantulannya lenyap, kamar kembali sunyi. Aku duduk lemas, menyadari bahwa ketakutanku membuatku lupa. Beberapa roh tidak muncul untuk menakuti, tetapi untuk menyampaikan luka yang tak pernah selesai. Malam itu aku belajar satu hal kadang. Makhluk yang paling kita takuti hanyalah kisah sedih yang terlalu lama dibiarkan sendiri.